Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim di Australia, Melbourne? Bikin korban kah atau sapi atau domba yang dipotong di sana nih oleh keluarga Bang Nuim? Ada macam-macam pilihan, Oh. jadi harus ditentukan. Oh, gitu. Kalau kerbau barangkali atau sapi barangkali harus kongsi-kongsi, Oh, harus begitu. kongsi-kongsi dengan Kongsi-kongsi. yang lainnya. Masya Iya, Allah. tapi banyak disediakan fasilitas untuk itu. Oh, iya bagus lah, rapi lah kalau sana di tempat pemotongan hewan kalau sana pasti begitu ya Bang Nuim ya. Oh iya, tidak bisa sembarangan. Ini karena peraturan kesehatan dan ini menarik sekali kalau bila kita bicarakan sedikit tentang hal ini. Iya. Itu kalau kita pergi ke tempat penjagalan di abattoir di Australia, Oh, iya. ini menarik. Karena seekor sapi sebelum disembelih itu diguyur dengan air panas Oh. supaya dia tenang, supaya dia rileks. Jadi dagingnya katanya lebih enak dimakan. Kemudian dia akan masuk ke suatu lorong dan ketika tiba di ujung lorong itu maka dia akan dipingsankan. Begitu dia pingsan, maka kaki belakangnya diangkat dengan rantai, kemudian dia disembelih agar darahnya mengalir. Nah, kalau sekiranya sapi ini ketika dipingsankan tewas, mati, maka dagingnya tidak diperbolehkan untuk dimakan oleh manusia karena dianggap berbahaya. Jadi, kalau ketentuan dalam Islam harus melakukan penyembelihan, itu bukan hanya sekadar suatu ibadah, tetapi demi kepentingan kesehatan. Karena kalau sapi yang mati sebelum disembelih, maka dagingnya hanya boleh diberikan untuk dijadikan makanan anjing atau kucing, makanan pokoknya binatang peliharaan. Bukan untuk makanan manusia. Untuk manusia harus disembelih, harus darahnya mengalir demi kesehatan. Jadi ajaran Islam itu sebenarnya bukan untuk hanya sebagai suatu ibadah, tetapi ada implikasi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Jadi menarik sekali ketika saya melakukan kunjungan Begitu ke ya, tempat. ke berbagai penjagalan, itu semua begitu, langsung disembelih. Dan disembelih, kalau tidak menyucur darahnya, maka dikatakan itu not fit for human consumption, tidak layak untuk dimakan oleh manusia. Masya Allah. Kapan Idul Adha di sana Bang Nuim? Ini Saudi sudah bilang hari Rabu, tapi Indonesia nampaknya hari Kamis ini. Organisasi Astronomi Internasional juga mengatakan demikian. Bagaimana dengan Australia Bang Nuim? Kelihatannya hari Rabu tanggal 28. Kelihatannya gitu ya. begitu Oh, di gitu. Australia. Di Australia ya. Ya begitulah kalau di sini liburnya 2 ini ya. Ya begitulah perbedaan selalu ada. Bang Nuim, bagaimana ini kisah, entah kalau Bang Nuim nanti jalan-jalan ke ibu kota baru tahun depan ini, apa yang akan terjadi ketika proyek yang nampaknya akan diawasi oleh bule-bule ini supaya cepat Agustus selesai tahun depan ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari kisah menteri yang satu ini yang nampaknya orang bilang menteri RI 1,5 gitu. Gimana Bang Nuim? Ya, ini jadi menarik sekali ya. Kita di satu sisi kita mengatakan baguslah kalau dia punya kehati-hatian. Tapi karena dia akan mendatangkan tenaga-tenaga asing untuk melakukan pengawasan. Itu artinya dia sangat mempertimbangkan, sangat memperhatikan keselamatan sebuah ibu kota Republik Indonesia. Tapi di samping itu, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya orang Indonesia sendiri tidak mampu untuk melakukan pengawasan. Jadi sedih juga kita. Padahal beliau ini yang suka mengatakan kita bangsa yang besar, jangan macam-macam ini sebagainya. Jadi kalau kita baca juga bahwa ada satu kajian yang mengatakan 80% bangunan di Jakarta itu tidak memenuhi syarat. Ya cobalah lihat. Sampai sekarang ini ada kajian yang mengatakan bahwa 80% itu tidak memenuhi syarat. Jadi mengerikan sekali sebenarnya kalau ini memang benar. Tetapi alhamdulillah selama ini nampaknya tidak menjadi kenyataan. Tapi ini sudah sejak lama dikatakan. Kalau saya tidak salah dahulu pernah Insinyur Roseno kalau tidak salah yang khawatir, was-was mengenai yang
sempurna atau sesuai atau tidak bangunan-bangunannya yang ada di Jakarta dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ini dilakukan di satu sisi kita merasa baguslah. Kalau dia memang punya perhatian terhadap keselamatan mereka yang nanti akan bekerja, akan tinggal di IKN, Ibu Kota Nusantara. Tapi di samping itu kita juga mengatakan apakah sampai begitu ketertinggalan bangsa kita sehingga tidak mampu untuk menjadi pengawas bangunan-bangunan di negeri kita sendiri. Sebab begini, bukan hanya di Indonesia terjadi hal-hal yang kemudian berakibat yang sangat fatal. Ya, di Australia pun terjadi. Bangunan-bangunan yang dibuat oleh para pengembang itu banyak juga yang tidak memenuhi syarat dan kemudian terjadi kecelakaan dan sebagainya, keruntuhan dan sebagainya. Tapi tidak secara meluruh, tidak sampai 80% barangkali tidak. Tapi kalau kita baca laporan-laporan yang ada di Indonesia itu mengatakan memang banyak sekali di Jakarta terutama bangunan-bangunan katanya yang tidak memenuhi syarat. Ya, ya kalau ingat bangunan jadi ingat bangunan sirkuit Bang Nuim ini kan orang kalau cerita sirkuit membandingkan tuh Formula E yang sedemikian lantas dengan motor GP ini yang katanya rugi gede juga Bang Nuim, 4,6 triliun tuh kalau beli kerupuk jadi berapa banyak itu ya, 4,6 triliun. Apa Bang Nuim melihat ini? Apakah memang ada sebuah proyek mercusuar diperlukan bagi sebuah negara atau ada apa di balik ini gitu Bang, kerja-kerja ini Bang? Silakan Bang. Bacakan, katanya begini, di Australia ini ada balap mobil Formula 1. Formula 1 itu pemerintah biasanya dalam tanda kutip memang tekor, tetapi ketekoran pemerintah itu dikatakan memang merupakan bagian dari upaya pemerintah negara bagian di Melbourne ini, di Victoria, untuk memperkenalkan Victoria supaya masuk investasi dari luar negeri. Karena begitu hebatnya kita tengok Australia bisa menyelenggarakan Formula 1 dan itu menjadi sebenarnya semacam pertarungan antara satu negara bagian dengan negara bagian lain. Dahulunya negara bagian Australia Selatan yang menyelenggarakan balapan Formula 1. Kemudian dapat Melbourne dan Melbourne tidak mau melepaskan. Sydney kepingin tapi tidak mau dilepaskan karena keuntungannya dianggap lebih besar daripada kerugiannya. Nah, itu satu hal. Nah, dalam hal soal Mandalika, kalau Mandalika sekarang akan dikurangi. Kabarnya barangkali balap motor sudah mungkin tidak akan dilakukan lagi di stop. Nah, ini bagaimana ini? Padahal ya betul, dan kita malahan waktu itu sempat mendatangkan dukun hujan. Kenapa kita tidak manfaat? Bukan begitu, Saudara Ihsan. Kita punya sumber daya manusia ya, bukan hanya sumber daya alam yang luar biasa. Kita punya sumber daya manusia yang luar biasa, mampu menahan hujan. Bayangkan kalau ini dimanfaatkan, kita tawarkan dukun-dukun hujan kita kepada misalnya Australia yang saban tahun menderita kerugian miliaran dolar disebabkan oleh banjir yang diakibatkan oleh hujan. Kenapa kita tidak manfaatkan sumber daya manusia ini? Padahal untuk Mandalika waktu itu dengan hadirnya Presiden Jokowi di situ ada dukun hujan. Nah, dan katanya berkat dukun hujan tadi maka bisa diselenggarakan balapan. Tapi yang dicecar bukan Mandalika. Mandalika diakui secara terus terang. Ini kewalahan. Ada dua pembayaran, 1,8 triliun, 1,3,4 triliun barangkali jangka panjang. Yang oleh penyelenggara sekarang ini mengatakan kami sudah tidak sanggup untuk membayarnya. Tapi yang dicecar malahan Formula E. Formula E lebih dahsyat itu daripada kita. Itulah yang tidak disukai ya Jakarta International Stadium dan lain sebagainya. Ini barangkali kekeliruan kita, tapi itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Jadi kita ini harusnya memanfaatkan. Coba bayangkan, kita punya para ahli bela diri, seni bela diri yang luar biasa, kebal dan lain sebagainya. Itu kenapa kita tidak gunakan? Kita kirim ke Papua sana untuk menyelesaikan persoalan kelompok kriminal bersenjata KKB. Kenapa tidak dimanfaatkan? Kenapa barangkali dipakai untuk tawuran? Kita kirim ke sana. Jadi jangan sampai anggota pasukan khusus yang sangat kita banggakan menjadi korban. Ya ini kadang-kadang logikanya memang ya begitulah apa boleh buat.
Ya, wah, luar biasa ini negeri memang ya, Masya Allah. Ya Bang Nuim, kita jalan-jalan dulu lah ke luar negeri sebentar. Ini kan di tengah juga di Indonesia lagi ada kunjungan ini Kaisar Jepang, ini luar biasa, ini Kaisar sedang jalan-jalan 1 pekan sampai ke Borobudur pula ini. Tah apa habis ini datang pinjaman lagi tak gimana ya, wallah alam. Tapi yang saya ingin sorot Bang Nuim, pertemuan juga petinggi negeri di Iran, dubes-dubes Saudi dan pejabat Iran sedang bertemu. Begitu juga di Beijing, duta besar Amerika dengan duta besar Beijing sedang bertemu. Nampaknya sebuah kelelahan dalam percekcokan ini juga akhirnya ada habisnya gitu. Apa yang Bang Nuim lihat dari kisah ini Bang Nuim? Karena begini, terus terang saja Tiongkok juga sebenarnya tidak menginginkan sampai terjadi kecelakaan. Apa kecelakaan? Seperti misalnya bulan Februari yang lalu ketika Amerika menembak jatuh salah satu balon yang menurut Tiongkok adalah balon cuaca. Tapi Amerika mengatakan di Tenggarai itu bukan balon cuaca tapi balon mata-mata. Ini persoalan mata-mata ini sudah sangat banyak dibicarakan, termasuk bahkan di Indonesia dengan Pegasus, ya kan, yang dari Israel dan lain sebagainya. Tapi nanti kita bicarakan tentang hal itu. Nah, apa yang terjadi dengan Blinken kan sedianya akan berkunjung bulan Februari, dibatalkan karena persoalan penembakan jatuh. Tiongkok tidak berkenan sama sekali. Itu mengatakan histeria, itu berlebihan dan lain sebagainya. Yang dikhawatirkan adalah kecelakaan, bukan perbuatan dengan sengaja sehingga terjadi bentrokan. Dan kalau terjadi bentrokan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, wah ini kiamat kita bisa. Betul-betul luar biasa. Karena ini luar biasa. Oleh sebab itu, segala daya upaya harus dilakukan untuk menghindari jangan sampai terjadinya kecelakaan. Oleh sebab itu, Blinken datang ke Beijing untuk berjumpa dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok yang kebetulan pernah menjadi duta besar di Amerika Serikat. Jadi dia betul-betul mengenal Amerika. Dan semoga pembicaraan ini bisa mengukuhkan apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Amerika Biden ketika berada di Bali, bertemu dengan Xi Jinping. Dan mereka sudah sepakat pada waktu itu, berjam-jam mereka berbicara. Dan ini penting melihat bahwa keadaan di Ukraina sudah semakin begitu runcing, sehingga perlu dilakukan pengendoran ketegangan yang bisa timbul di Laut Cina Selatan, di mana kapal-kapal Tiongkok dikatakan suka melakukan provokasi sehingga bisa nanti terjadi kecelakaan, menabrak misalnya kapal Amerika, pernah kapal pesawat pengintai udara Australia disirami dengan timah atau apa, maksudnya untuk mencelakakannya. Jadi semua ini harus dihindari, karena kalau terjadi dua gajah berantam, wah ini pelanduk-pelanduk yang akan menjadi mangsanya. Luar biasa. Macam mana Rusia, apakah masih menjadi gajah Bang Nim ketika memperingati tentang kemungkinan perang nuklir jika situasi semakin mengerikan? Apa yang terjadi ketika mereka sudah mengirim ini perabotan ke Belarusia ini dan berbagai ketegangan yang sedang terus berkecamuk hari demi hari ini? Gimana Bang Nim melihatnya Bang? Rusia ini sudah ibarat pendekar kesiangan. Sebulan dia mengaku sebagai gajah yang sangat luar biasa, atau gajah yang tidak punya belalai. Lihat apa yang terjadi. Lihat di Ukraina, bagaimana dia terbirit-birit sudah lebih dari setahun. Bermula pada bulan Februari tahun lalu sampai sekarang ini. Tidak bisa diselesaikan. Bahkan bisa dipukul mundur dari daerah-daerah yang telah didudukinya di Ukraina. Nah, kemudian dia ingin melakukan penggertakan. Sebab semuanya mengakui. Apabila terjadi perang nuklir, Allahumma rfa'na minal bala, maka tidak akan ada yang akan selamat. Tidak akan ada yang menang. Ini betul-betul kalau menang jadi abu, kalau kalah jadi arang, ini dia. Tidak bisa ada yang menang dalam perang nuklir. Dan Rusia selalu mengatakan, kami memiliki senjata nuklir yang lebih banyak daripada NATO. Kemudian apakah senjata nuklir ini akan digunakan? Dikirim ke Belarus, karena Belarusia itu adalah sekutu dari Rusia sendiri. Jadi kita lihat bahwa Rusia dalam keadaan kalang kabut. Kemudian datang delegasi dari Afrika. Begitu baru mau menyampaikan pendapat sudah dipotong oleh Putin. Ya mengatakannya. Karena kita lihat kalau bukan Tiongkok yang turun tangan,
mungkin Rusia tidak akan. Karena ini bukan lagi karena sakitnya, ini malunya. Malunya luar biasa Rusia dalam biasakan melakukan serangan yang diduga itu dilakukan oleh Rusia terhadap bendungan yang begitu hebat, menimbulkan kebanjiran, menimbulkan kesulitan air bahkan untuk daerah-daerah yang pro kepada Rusia di Ukraina. Jadi keadaan sudah betul-betul di luar pertimbangan. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Amerika dan Tiongkok. Bagaimana bisa menghindari jangan sampai terjadi keterlanjuran, ya, kecelakaan. Ya, soal Taiwan ini juga menjadi masalah yang betul-betul sangat pelik. Sangat pelik. Iya, ya memang luar biasa ini panasnya pergerakan ini terjadi. Tapi selain panasnya percaturan antar negara yang sedang konflik, kita juga dihadapi oleh cuaca yang panas minta ampun. India nggak ada beginian aja sudah banyak yang tepar di pinggir jalan pada mati ya. Ini puluhan orang. Bangladesh juga beberapa negara lain. Di Australia ini bagaimana cuaca yang nampaknya kemarin saya naik mobil, Bang Luim bilang ini AC mobil rusak kagak? Nah, supir bilang kata enggak Pak, hari ini 38 panasnya. Waduh. Demikian rupanya Bang Luim. Gimana Bang Luim melihatnya Bang? Ya, kalau di Melbourne hari ini 11 derajat maksimum. Ya, jadi, itu di musim dingin ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi di Tiongkok. Di bagian utara panasnya setengah modar. Panas luar biasa. Di bagian selatan banjir. Ya. Jadi kalau dahulu dalam bahasa Inggris, dalam budaya Inggris dikatakan semua orang bicara mengenai cuaca tapi tidak ada yang berbuat sesuatu untuk cuaca. Sekarang manusia telah melakukan sesuatu terhadap cuaca, menyebabkan cuaca jadi gila-gilaan dan manusia tidak bisa berbuat sesuatu apa. Ada peringatan sekarang ini dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Guterres. Ini bagaimana ini kalau dibiarkan terus-terusan? Nah, kemudian kita juga melihat bahwa negara-negara pulau yang di Pasifik, negara-negara pulau di Samudra Hindia seperti misalnya Maladewa, itu terancam sekali untuk bisa tergenang oleh air kalau kita tidak hati-hati. Nah, sekarang ini Susi Pujiastuti juga mulai mengkhawatirkan kalau kita terus melakukan ekspor pasir laut, ini barangkali pulau-pulau kita bisa juga lenyap ditelan oleh air. Jadi ini adalah sesuatu yang mengharuskan umat manusia secara keseluruhan untuk menyingsing lengan baju, untuk bahu-membahu. Tidak bisa hanya satu pihak saja. Semua pihak harus ikut untuk berusaha bagaimana mencegah. Jangan sampai terjadi pertambahan suhu udara menjadi sampai 2 derajat Celcius. 1,5 saja sudah setengah mati. Kita lihat bagaimana kejadian di Kanada. Ini Kanada negara maju. Bagaimana dampaknya terhadap kota-kota di Amerika seperti New York. Kota yang katanya tidak pernah tidur, kota yang luar biasa dan lain sebagainya. Itu ada lagu dari Frank Sinatra. Halo? Halo? Harus bersahabat dengan alam. Karena itulah Rasulullah SAW itu mengatakan, sekiranya kamu berwudu di sungai yang deras aliran airnya, kamu masih juga harus hemat. Kamu harus hemat. Kalau kamu dalam perperangan, jangan tebang pohon. Jangan tebangi pohon. Ya, orang mengatakan, wah itu kan karena di sana itu kan padang pasir. Oh bukan. Ini berlaku untuk alam semesta. Suruhan-suruhan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah alam semesta. Jangan mubazir. Mubazir itu sebagai saudara syaitan. Nah, sekarang kita mengetahui. Kami di Australia ini misalnya mulai bulan Juli nanti ada buang sampah khusus untuk sisa makanan. Karena sisa makanan yang dibuang ini mengeluarkan zat methane. Methane ini gas yang berbahaya. Gas yang berbahaya yang bisa menimbulkan gangguan terhadap cuaca. Jadi sudah jelas, kalau terlalu berlebihan, terlalu mubazir, itu memang saudara syaitan. Dan saudara syaitan itu akan celaka jadinya. Begitulah manusia luar biasa. Bang Nuim, bola Bang Nuim. Australia 2-0 kemarin, padahal urutan FIFA 38 dan Argentina urutan pertama. Indonesia urutannya ke 149. Sore nanti akan bertanding dengan Argentina. Apa yang Bang Nuim bilang ini kegilaan bola di seluruh dunia ini? Sebenarnya bagaimana nih si bola bulat ini Bang? Silakan Bang. Ini luar biasa. Salah satu negara yang atau bangsa yang paling gila bola adalah Indonesia. Kita tahu Indonesia itu gila, tapi sayangnya mereka tidak akan bisa melihat Messi
Lionel Messi beraksi karena kabarnya dia tidak akan hadir, sedangkan dia ikut dalam pertandingan di Beijing antara Australia dengan Argentina. Karena begini, permainan ini dengan mudah ini bisa dijadikan, bahkan dahulu saya ingat itu yang namanya jeruk bali pun bisa dijadikan bola. Betul. Kemudian kita bisa balon dibungkus dengan latex, kemudian dikasih dengan kain-kain perca supaya jangan terlalu mantul, itu bisa dijadikan bola. Di mana-mana bisa main bola. Orang begitu suka dengan sepak bola. Tidak seperti permainan-permainan lain. Karena dalam sepak bola itu kita lihat, pernah ketika Pele datang ke Australia setelah dia pensiun lah dari bermain aktif, itu orang Australia heran. Ini manusia begini kecil bisa jadi pemain terbaik di dunia. Nah itu dia. Jadi tidak ditentukan oleh batang tubuh, tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tetapi oleh kemampuan untuk bermain. Ini yang barangkali menjadikan sepak bola ini sebagai suatu permainan yang sangat digemari oleh hampir semua umat manusia. Bahkan di Australia ini, bahkan di Amerika juga sudah mulai banyak penggemarnya. Walaupun di sana tentunya permainan baseball, kemudian gridiron dan itu lebih populer. Tapi masih kalau di Inggris ya itu kriket dan lain sebagainya. Tapi permainan bola ini memang begitu sederhana, begitu gampang. Dia tidak perlu bikin tiang gol, baju aja diatur. Baju yang kita pakai satu jadi tiang gol, itu bisa jadi tiang gol. Jadi tidak perlu peralatan yang banyak. Cukup peralatan yang kecil saja, peralatan yang sangat sederhana. Oleh sebab itu, bola ini diminati dan orang mengatakan di Indonesia itu salah satu negara di mana rakyatnya tertarik untuk menyaksikan pertandingan yang bahkan tidak melibatkan tim nasional Indonesia sendiri. Nah ini menunjukkan bahwa dalam bola itu adalah suatu permainan yang sangat menarik. Dan memang ini yang sekarang ini berkembang sampai ke seluruh dunia. Setelah terutama Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun lalu. Ya luar biasa ya, kalau Nelson Mandela pun dia jadikan sebuah ikon politiknya bola. Dipasarkan di Afrika Selatan waktu menyatukan bangsa itu setelah apartheid mengacak-ngacak negeri situ. Bukankah ini juga menjadi strategi Dogan ketika mengatakan bahwa strateginya itu bagikan kita memain bola harus cantik itu. Begitu kan Bang Nuim, ini membuat strategi. Memang betul. Tapi begini, saya ingat sekali, saya pernah ketika Piala Dunia tahun 1966 di Inggris, saya meliput untuk BBC. Saya berbicara dengan para pemain bola, termasuk Jamiat Dalhar, yang waktu itu juga datang untuk menyaksikan pertandingan. Nah, kalau bagi pendengar Rasil yang masih muda, barangkali belum mengenal Jamiat Dalhar itu pernah menjadi seorang penyerang tengah, dulu disebutnya center forward. Dia dari Persija, tapi dia juga main untuk tim PSSI. Dia adalah center forward yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Jamiat Dalhar, dan Jamiat Dalhar mengatakan kepada saya, ini aneh Bong, gitu. Bangsa kita pada adatnya dari sejak awal sudah jauh lebih lincah dari orang Barat. Tapi kenapa kita tidak bisa mengalahkan Barat dalam sepak bola? Padahal mereka tuh kaku, tapi dengan latihan. Nah ini menunjukkan, kata Jamiat, dengan latihan hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Wah, ya itulah Bang. Ini menjadi pembincangan terakhir pula ini Bang. Latihan kita dalam rangka menyongsong Idul Adha. Apa nasihat sebagai seorang ustadz lah kali ini yang suka berdakwah di Australia ini? Nasihat apa yang ingin disampaikan Bang Nuim buat pendengar kita ini di 22 negara dan di 9 pelosok Indonesia ini? Ujung Sumatera sampai ada di Aceh sekarang siaran kita Bang Nuim, sampai di Banyuwangi. Silakan Bang Nuim. Ya, maaf, ini ada satu hal yang kalau tadi disebutkan di Aceh. Baru-baru ini seorang pemuda Australia umur 23 tahun melakukan kesilapan. Entah bagaimana dia dapat minum arak, dia minum vodka di Aceh, dia mabuk, dia melakukan penganiayaan, menimbulkan cedera berat pada seseorang. Kemudian dia tidak dihukum oleh pengadilan, ansih, tetapi dia memberi ganti rugi sebesar barangkali 250 juta rupiah kepada orang yang menjadi korban perbuatannya ketika dia mabuk. Jadi di sini menarik sekali kelihatan apakah ini sesuai dengan hukum syariat, karena yang diberikan ganti rugi itu bukan denda kepada negara, tetapi diberikan langsung kepada penderita, siapa korbannya, sehingga dia dimaafkan. Dan kira-kira 3 hari yang lalu barangkali dia
tiba kembali di Australia dengan perasaan sangat lega karena tidak sampai harus masuk dalam penjara di Aceh. Jadi itu satu hal. Nah, itu apakah ada hubungannya? Apakah ada hubungannya dengan hukum syariat yang berlaku di Aceh atau tidak? Wallahu a'lam, barangkali perlu kita teliti lebih lanjut. Seperti dikatakan tentang bagaimana melaksanakan haji. Terutama sekarang ini dalam keadaan panasnya sangat luar biasa. Sebentar lagi, apalagi bulan Juli ya, ketika saya haji juga itu bulan Juli tahun 1961. Waduh, panasnya sudah sangat-sangat luar biasa. Maka harus ada langkah-langkah penjagaan yang diambil. Karena ya beribadah boleh, tetapi tidak boleh menganiaya diri, tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Ini patut diperhatikan. Tapi yang juga menarik adalah bahwa di tengah-tengah semua ini beredarnya laporan-laporan di Indonesia yang mengatakan bahwa ada memang usaha dari pihak aparat hukum berwajib melakukan dalam tanda kutip pengintaian dengan menggunakan salah satu alat yang sangat populer sekarang ini di dunia yang diciptakan dan dijual oleh Israel. Menarik sekali, baru saja terbit sebuah buku yang mengatakan, ditulis oleh seorang Yahudi, dan mengatakan bahwa sebenarnya Israel telah menjadikan tepi barat bangsa Palestina itu sebagai kelinci percobaan. Kelinci percobaan apa? Mereka dengan leluasa bisa melakukan berbagai macam eksperimen untuk misalnya melakukan pengintaian, melakukan penyadapan terhadap orang-orang Palestina tanpa takut harus digugat oleh siapapun karena mereka tidak akan tergugat. Jadi barangkali ini harus menjadi pertimbangan juga ketika kita akan membeli barang-barang ini, yaitu alat-alat ini dari Israel, karena ini sangat membahayakan bagi kita di Indonesia menggunakan, terutama kita menguntungkan Israel dengan hal ini, Israel yang melakukan kezaliman terhadap Palestina. Dan juga ada pesan dari Rasulullah SAW yang mengatakan, jangan kamu saling curiga-mencurigai. Ini berbahaya. Ini saling curiga. Jangan kamu, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu berita-berita yang bohong yang kamu sampaikan, apalagi sekarang ini sudah menjelang kita merayakan Aidil Adha, berita-berita bohong itu semua. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan Rasulullah juga mengatakan, jangan sampai kamu melakukan kebohongan-kebohongan yang bisa merugikan orang lain. Jangan juga kamu sampai mengintip-intip, bahkan ketika kamu pergi ke rumah teman kamu dan kamu ingin masuk, kamu mengintip-intip dari jendela, dan itu tidak dibolehkan perbuatan-perbuatan seperti itu, karena dikatakan oleh banyak ulama, kalau sampai kita menusuk mata dengan lidi seseorang yang mencoba untuk mengintip rumah kita, kita tidak berdosa. Saking kerasnya. Jadi yang disebutkan keamanan diri sendiri itu sangat penting di dalam Islam. Termasuk terutama apalagi ketika kita akan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian sehingga tidak mendatangkan aniaya terhadap diri kita. Memang kita tidak tahu kapan akan dipanggil untuk kembali menghadap ke hadirat Allah SWT. Kullu nafsin dha'iqatul maut, benar. Tetapi kita harus menjaga jangan sampai kita menganiaya diri kita sendiri, insyaAllah. Itu penting. Terima kasih Bang Nuim menemani 30 menit pagi hari ini pendengar radio dimanapun Anda berada. Sudah terlunasi di hari Senin ini. Sampai bertemu di Senin mendatang dan selamat menjalankan Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.